Bismillahirrahmanirrahim. Baik saudaraku dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kami menerangkan tentang khurafat, dongeng-dongeng dusta dari kakek para habaib ini sama sekali tidak keluar dari aslul masalah, tidak keluar dari pokok pembahasan masalah nasab, karena semua itu ada korelasinya dengan ilmu pernasaban. Ada dua hal yang perlu disampaikan tentang khurafat atau dongeng-dongeng dusta mereka yang oleh muhibbin diyakini atau dianggap sebagai karamah, maka sangat perlu untuk dijelaskan. Dua hal tersebut, yang pertama, selain istihza pada ajaran syariat Islam, juga sangat berbahaya sekali pada paham azwaja generasi muda kaum muslimin. Apa itu? Di antaranya ribuan khurafat tertulis dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah halaman 110. Diceritakan bahwa Allah katanya menampakkan diri khusus penduduk Yaman inda zuhuril faqihil muqaddam, dan saking jelasnya penampakan khusus tersebut dapat diamati dari tanah Arafah. Dalam manuskrip asli Al-Mashra'ur Rawi, karya dari Syekh Muhammad bin Abi Bakar As-Silli di halaman 221, diceritakan bahwa kakeknya yang bernama Muhammad Al-Faqihil Muqaddam jelas mengaku sebagai Allah saat ditanyakan oleh orang pedalaman Al-Arabi, "Hal Muhammad ibnu Ali huwallah?" Faqala na'am anallah. Dalam kitab Al-Wariqat di halaman 303 diceritakan bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim telah berbagi kekuasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah berfirman kepadanya, "Mulki mulkuka tasarraf fihi kaifa syi'ta." Keratonanku ini adalah keratonanmu juga. Ini berbagi kekuasaan namanya dengan Allah. Tasarraf fihi kaifa syi'ta, gunakan suka hatimu. Dalam kitab Kunusus Sa'adah di halaman 237 diceritakan bahwa perbuatan maksiat Habib Ahmad seperti mempencet payudara wanita dianggap sebagai karamah yang punya hikmah besar. Ini juga penyesatan. Bahkan dalam masalah uswah hasanah fid din, mereka juga mengklaim, seperti dalam kitab Bughiyah Al-Mustarsyidin halaman 834, Habib Abdurrahman Al-Masyhur mengatakan, "Amalu salafina wa sadatina al-ashraf al-ba'alawi hujjatun wa kafa bihim liman iktada bihim." Siapa perbuatannya yang menjadi hujjah? Perbuatan apapun bisa dianggap sebagai dalil agama kalau bukan baginda Nabi. Nah, ini mengklaim sama dengan Nabi. Apakah cerita sesat semacam ini kita biarkan dan atau kita benarkan? Tidak boleh, harus diluruskan agar tidak menyesatkan, karena akan berbahaya pada ajaran Islam, ajaran yang dibawa dan diperjuangkan luar biasa oleh wali songo leluhur sebagian besar
para kiai di Indonesia ini. Fa'tabiru ya ulil albab. Yang kedua, korelasinya khurafat dengan nasab, apakah ada sehingga ini perlu dibahas dan tidak keluar dari aslul masalah, pokok permasalahan? Jawabannya sangat erat sekali hubungannya, karena kabar berita dalam data nasab, ruk'atun nasab, dari seseorang, tulisan-tulisan catatan-catatan nasab yang mengandung khurafat, maka akan membuat kecacatan data tersebut. Rasail fi ilmil ansab di halaman 172 menerangkan min asaril ansab al-mawdu'ah tahawulut tarikh ila madatin qasasiyatin wa asatirah khurafiyatin wa ahdathin la waqi'a laha fi ma'alimil insaniyah. Sebagian dari dampak silsilah itu palsu adalah perubahan sejarah menjadi narasi fiksi dan dongeng-dongeng dusta, khurafat, dongeng mitos, dan peristiwa yang tidak pernah terjadi pada sejarah umat manusia. Rasail fi ilmil ansab di halaman 172. Sulaiman At-Turbani dalam kitabnya yang bernama Al-Mahajjah mengatakan, idza kana al-musbit yusabbitu nasabahu bi aqwalin khurafiyyah fa hadha laysa bimusbitin abada. Apabila pengisbatan sebuah nasab diisbat melalui perkataan-perkataan yang dusta, khurafiyah, diambil dari data-data yang mengandung khurafat, rukahnya ternyata mengandung khurafat, berarti pengisbatan itu tidak sah. Ini bukan pengisbatan namanya, isbat bohong-bohongan. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di juz 4 halaman 5 mengatakan, idza kana al-musbitu li syai'in shibha khurafatin wan nafi laysa gharduhu daf'al haqqi fahuna an-nafi muqaddamun. Apabila ada nasab yang diisbat tapi pengisbatannya itu rukahnya sebagai rujukan catatan nasabnya terdapat sesuatu yang menyerupai khurafat, dongeng-dongeng mitos yang tidak berdasar, sedangkan penafian nasab itu bukan tujuannya untuk menolak kebenaran tapi mencari kebenaran, bagaimana? Maka penafian, pembatalan nasab itu harus didahulukan, mendapatkan perhatian khusus dan harus didahulukan. Nah, dengan ini maka data kaum habaib ditinjau dari segala arah, baik ilmu nasab plus basis-basis ilmu nasab, basis-basis ilmu fikih, basis-basis ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu mitologi atau ilmu perdongengan, ilmu mitos, ilmu filolog dan ilmu biologi. Semua disiplin keilmuan ini telah membatalkan nasab kaum habaib secara tegas. Dengan apa? Kita harus meyakini kepalsuan nasab ini. Begitu saudaraku.